Polpers di rumah, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja. Oke, kita kembali lagi di acara Ngobrol Pintar bareng Poltekpar Medan. Nah, kalau kemarin kita udah kedatangan GM Angkasa Pura II, hari ini kita punya tamu dari Kabupaten Samosir. Keren banget karena ibu ini adalah seorang pelaku pariwisata di Kabupaten Samosir yang bakalan ngebagi ilmu tentang pengembangan pariwisata untuk kita hari ini. Oke, selamat pagi Ibu Friska, atau mau aku panggil kakak aja? Gimana enaknya aja, Tim? Enggak, kalau ibu kan terlihat tua gitu kan. Oh gitu ya, padahal masih muda ya? Iya. Aku panggil Kak Friska aja lah ya, Siap. biar enak. Oke, Kak Friska, kita manggil mahasiswa itu Polpers di sini. Boleh nggak kakak menyapa dulu Polpers yang lagi di rumah, di kampus, atau di mana aja mereka berada lah? Polpers. Iya, Polpers. Oke. Hai Polpers, Sobat Wisata Horas dari Kabupaten Samosir. Saya Friska Rumahorbo, masyarakat Desa Simanindo. Tentunya Polpers semua tahu kan Samosir? Nah, untuk itu mau tanya-tanya apa kami sedang di sini, yuk ikutin kami acara ini sampai selesai ya. Berapa lama kita ini, Kak? Kita berapa lama nih? Berapa lama nanti asiknya kayaknya nih ya? Iya sih, jadi sebenarnya kan kita Politeknik Pariwisata Medan bergerak dalam bidang pendidikan. Kak Friska udah tahu lah ya, karena kan kita udah sering juga kan berkolaborasi, belajar bareng ya kan. Nah, hari ini kita mau spesifik ngebahas tentang salah satu destinasi wisata di Kabupaten Samosir yang kalau menurut aku sih itu baru ya. Mungkin karena aku juga baru tahu gitu kan. Huta Sinapuran gitu ya, Kak. Benar. Boleh cerita dikit nggak, Kak, tentang Huta Sinapuran ini? Baik, terima kasih Tin. Huta Sinapuran ini ada di Desa Simanindo, salah satu desa yang ada di Kabupaten Samosir dan bisa menjadi gerbang masuknya ke Samosir karena dekat dengan pelabuhan dari Kabupaten Simalungun ke Samosir. Itu yang pelabuhan Tigaras ke Simanindo. Oh, dia lebih dekat dari Tigaras ya? Ya. Okay. Nah, jadi Desa Simanindo ini memiliki banyak potensi sih sebenarnya. Potensi ya kalau saya bilang itu mutiara yang tersembunyi yang belum diasah. Karena selama ini di Desa Simanindo memiliki objek wisata unggulan itu Museum Huta Bolon. Nah, yang ada kampung desa Bataknya, terus ada museum ya, dan benar. yang ada atraksi yang bawa lembu itu kan. Iya, itu yang Mangalahat Horbo itu di Desa Simanindo itu menjadi old object ya di desa kami. Namun mutiara-mutiara lain ternyata masih banyak loh, Tin. Nah, apa tagline-nya Samosir, Kak? Tagline Samosir, Samosir negeri indah, kepingan surga. Nah, ternyata kepingan-kepingannya itu menyebar dari ujung Samosir kiri ke ujung Samosir kanan ya. Keliling Kabupaten Samosir itu masih banyak sebenarnya potensi, khususnya di Desa Simanindo itu desa saya. Nah, di sana itu ada beberapa objek, mungkin beberapa objek itu sudah pada tahu ya, Pantai Sibolaji, Pantai Langat, namun masih ada perkampungan yang kami sebut dengan huta. Di sana ada huta yang sangat luar biasa menarik, itu namanya Huta Sinapuran. Dan kebetulan di tahun lalu itu Huta Sinapuran itu mendapat dana bantuan dari pemerintah dijadikan menjadi homestay dan harapannya kelak itu menjadi desa wisata, salah satu desa wisata lagi. Dan kebetulan tahun ini di API dari Kabupaten Samosir masuk loh desa wisata 1, Desa Huta Tinggi. Luar biasa. Ayo dong kita dukung, like dulu, banyak-banyak like-nya untuk desa wisata Huta Tinggi. Mari buka YouTube-nya ya, kami minta dukungannya. Dan harapan kami untuk tahun depan banyak desa-desa di Samosir juga yang akan masuk kategori desa wisata, khususnya Huta Sinapuran. Nah, luar biasa. Tunggu dulu, aku potong dikit. Apa itu? Tadi kan disuruh ngajak nge-like nih. Akun YouTube-nya apa? Nah, akun YouTube-nya API Awards itu Desa Wisata Huta Tinggi. Klik aja buka YouTube, Desa Wisata Huta Tinggi itu langsung muncul. Silakan like, kasih lonceng-loncengnya, jempolnya, di-share sebanyak-banyaknya. Harapanku setelah saya di sini, Katin, like-nya semakin banyak. Amin. Amin. Jangan lupa juga ya subscribe Poltekpar Medan ya kan. Iya, Poltekpar juga jangan lupa tentunya. Namanya kan kolaborasi ya, Kak. Siap. Baiklah. Oke, terus tadi lanjut lagi, Kak, desa wisatanya nah, gimana? Itu Huta Sinapuran itu masih identik dengan kearifan lokalnya itu rumah Batak. Ada berapa rumah Batak Bolon? Di sana ada 12 berhadap-hadapan
dan masih melekat kearifan lokalnya. Mereka itu belum mengganggu tekstur dari rumah Bataknya. Berarti masih utuh. Gitu masih utuh. Hanya saja karena mengikuti kemajuan zaman, di belakang itu mereka sudah ada bangun seperti gedung modernnya, seperti untuk toiletnya. Kalau zaman dulu kan tidak ada toilet di rumah Iya, Batak. benar-benar cuma ada satu lubang kecil gitu ya. Satu lubang kecil dan di bawah ada tanah biasa lah. ternak. Iya. Sebenarnya tadi nggak mau bahas tapi ya udahlah. Karena itu hal unik loh. Iya sih. Kalau kami itu tidak sungkan untuk mengucapkan ada ternak di bawah, ada lubang kecil, karena memang itu unik. Karena itu memang kearifan lokal dari zaman dulu gitu ya Ya. Kak. Karena kan kita zaman dulu tuh rumah kayak rumah panggung ya kan. Nah bawahnya itu tempat kerbau, terus babi gitu ya. Ya. Jadi kalau dari atas ya udah keluar ya sudahlah, di bawah udah tahu lah teman-teman, gak usah dijelasin lagi. Cuman memang karena perkembangan wisata sekarang, toilet itu menjadi salah satu hal yang penting, benar ya Kak ya. Benar. Jadi kalau kadang-kadang wisatawan datang kan nggak mungkin dong kita suruh toiletnya mana, itu di situ, terus ini gimana, tinggal jongkok, hah? Terus nggak jadi. Nggak jadi. Iya, jadi Polpers di rumah kemarin tuh aku punya kesempatan satu kali mengunjungi desa Sinapuran ini, Huta Sinapuran tadi. Tapi memang begitu aku masuk dari awal itu ya kayak aku cerita dikit, memang dia masih seperti rumah Batak yang zaman dahulu kala gitu kan. Tapi memang udah dicat lah biar terlihat lebih kontras, warnanya lebih baru gitu kan, lebih nyaman gitu. Nah gitu masuk memang dia kayunya masih yang zaman dulu. Tapi aku merasa nyaman sih di situ. Nah terus aku jalan-jalan dong sampai ke dapur gitu kan. Terus aku lihat amazing. Ini toilet udah kayak toilet modern gitu ya kan. Udah keramik kiri kanan, pokoknya udah bersih lah. Terus di paling belakang memang yang kakak bilang itu modern, itu juga udah oke. Menurut aku sih itu udah oke. Terima kasih. Paling memang tinggal butuh pembenahan di depan ya. Karena kan kalau rumah Batak itu kan nggak ada sekat-sekat gitu kan. Nah mungkin orang kan lebih nyaman kalau ada sekat gitu ya kayak. Maksudnya seharusnya iya ada sekat entah tirai atau apa gitu kan. Seharusnya seperti itu. Tapi kalau kita kan masih menjual kearifan lokalnya tuh Kak Tin. Kalau kita bikin sekat kan jadi kurang, kearifan lokalnya jadi kurang oke ya. Itu nggak dapat gitu. Jadi memang di itu kalau zaman dahulu itu dia tidak ada sekat, tidak ada pembatas. Karena apa? Mereka itu menjalin adanya kebersamaan. Itu yang aku dapat istilahnya di rumah itu. Jadi ada keterbukaan seperti itu. Nah itu yang harus kita jual. Oh baiklah, berarti ini harus buat tagline nih Kak. Iya, tagline kami ada Kak Tin. Marhuta-huta. Apa tuh? Marhuta-huta, kalau huta itu desa. Oke. Kalau di bahasa Indonesia berdesa-desa. Jadi berdesa-desa gitu ya. Iya, jadi kan maknanya bukan berdesa-desa ya. Iya, jadi itu marhuta-huta ya, kita memang tinggal seperti yang di kampung, apa adanya gitu. Seperti itu. Tapi nanti untuk tukar baju atau apa tetap ada tempat lah ya Kak. Ada. Kalau worry banget ada. kan aku. Ini sekarang kayaknya standar aku bukan standar yang dijual. Mohon maaf. Gak apa-apa. Kalau itu sih memang ada safety itu di belakang. Kalau Kak Christine lihat yang di belakang itu ada yang baru gedung dibangun baru, itu ya. Itu ada kamarnya juga. Ya kita kasih ada pilihan. Kalau tamunya memang sukanya dengan suasana rumah seperti itu atau pilih di kamar juga boleh. Yang pasti untuk pengunjung yang datang ya kita memang harus pastikan kenyamanan pengunjungnya di sana, kenyamanan seperti tadi nih. Tukar pakaiannya gimana nih? Iya benar kan paling penting gitu kan Kak. Tadi kan toilet udah selesai ya, clear, toilet udah bagus gitu kan. Tinggal ini tukar baju. Kan biasa ribet lah ya kan Kak. Mau tidur bajunya ganti kan, pagi-pagi tukar lagi gitu. Yang pasti kita pastikan itu nyaman Kak. Nah, hanya saja itu seperti kami di Huta Sinapuran ya. Di Huta Sinapuran Kak Christine udah lihat kan itu perkampungannya tadi udah, nyaman, keren. Puji Tuhan nyaman. Nah, kendalanya ada itu Kak Tin. Kalau untuk atraksi kita yang mau dinikmatin pengunjung ada. Karena di sana masyarakatnya kehidupannya bertani, itu bagian dari atraksinya. Budayanya juga masih kuat ya Kak, waktu penyambutan. Ya. Nah, di sana juga masih itu untuk seperti jajanannya, mereka di sana itu menyajikan seperti pohul-pohul, lapet nani hopingan, ngerti nggak? Tahu. Aku lapetnya tahu, tapi yang nani hopingannya aku nggak ngerti. Itu ada itaknya. Nanti kalau datang ke sana
kita ini kan ya. Harus. Ini udah di-mention ya. Pokoknya nanti ke sana kita nginep gitu ya. Ya, harus nginep di sana. Hanya saja untuk saat ini kendala kami, masyarakat di sana belum memiliki mindsetnya tourismnya. Mereka hanya berarti kayak sadar wisatanya. Sadar wisatanya kurang. Nah, karena itu saya di sini Kak Christine. ingin meminta agar Poltekpar itu juga di tahun yang akan datang membuat program pengabdian sejenis masyarakat ya, pengabdian masyarakat atau membuat sejenis vokasi untuk masyarakat khususnya Desa Simanindo Huta Sinapuran seperti itu. Kira-kira kalau di Desa Sinapuran itu ada berapa rumah tadi Kak? Ada 12. Ada 12 rumah. Berarti ada berapa kepala keluarga? Kepala keluarganya itu yang dari 12 itu satu yang kosong. Satu yang kosong. Oke, berarti total masyarakatnya sekitar 11 keluarga. 11 keluarga kali 2, 22 ditambah anak dan lain-lain. Berarti sekitar 50 orang ada ya? Ada. Nah, di dekat Huta Sinapuran juga kalau memang ada tamu rombongan yang akan datang, nggak usah khawatir. Rumahnya kan hanya ada 12 unit nih. Kalau 12 unit satu rumah bisa 6 atau 5 orang. Jangan khawatir karena di huta tetangga ada Huta Langat juga. Di sana juga sudah sebuah perkampungan yang memang kita persiapkan menjadi homestay. Seperti itu. Kalau di sana itu ada sekitar 8 rumah lagi. Oh, banyak. Iya, itu di dekat. Berarti kalau satu rumah itu bisa tidur berapa orang ya, Kak? Kalau 15 bisa kayaknya ya, bisa tapi kalau bentang ikan rebus ya. Ikan rebus. Enggak seperti ikan rebus juga sih. Itu kalau kita lihat itu aktivitasnya yang tidur di rumah Batak itu ini. Di momen Natal pasti banyak keluarga rame, yang datang kan? Rame. Di situ serunya. Yang tadi kebersamaan itu ya. Nah, di sana nggak ada yang pilih kamar-kamar. Bentang tikar tidur. Barang udahlah tergeletak. Tapi seru sih, seru. Iya. Seru banget sih. Kayaknya aku pengen nyoba kapan-kapan gitu. Tapi kalau cuma berdua ya malas juga ya. Karena kan butuh kerame-ramean kan, kerame-ramean. Harapannya kan nanti mahasiswanya Poltekpar ada di sana menjadi pengabdiannya. Nah ini kalau pengabdian masyarakat semoga ya Kak, semoga terrealisasi. Karena kan memang kita juga program Tridamar Perguruan Tinggi itu ada satu pengabdian masyarakat. Memang tiap tahun kita ada ke masyarakat. Nah kayak kemarin kan Samosir juga ada kan ya di Nainggolan sama satu lagi apa ya kemarin aku lupa. Tapi ada pokoknya prioritasnya di Danau Toba. Mungkin next time-nya kita boleh ke Desa Sinapuran. Iya. Huta Sinapuran. Kalau Simanindo nanti terlalu luas Kak. Aku mentionnya Sinapuran dulu lah. Siap. Ya kan. Tapi nggak janji dulu kan tergantung program. Pasti ditunggu dan saya rasa ada feelingnya pasti terwujud. Amin. Amin. Oke, nextnya Kak punya prospek nggak sih mahasiswa aku PKN di situ? Kalau saya praktek pikir kuliah itu nyata gitu. Punya. Itu karena kan itu masih destinasi yang baru gitu kan. Kayaknya kalau mahasiswa itu kan lebih tepatnya ini kalau aku nggak salah ke perencanaan dan pemasaran pariwisata gitu. Kan mereka datang ngebantuin gitu kan. Misalnya bikin signage, bantu promosi gitu. Itu bisa. Kalau boleh nanti langsung mahasiswa Poltekpar yang perdana membuat aplikasinya untuk Desa Huta Sinapuran itu. Aplikasi apa? Terlalu berat loh itu. Misalnya nih, mereka buat ini untuk mempromosikan Huta Sinapuran. Poltekpar duluan loh. Pakai medsos lah ya. Pakai medsos. Kita yang pakai yang sederhana aja dulu. Dan kalau Kak Christine lihat, di dekat Huta itu ada objek wisata buatan yang luar biasa. Itu namanya Menara Pandang Sinapuran. Ada ya? Ada. Sebelum kita masuk, ada Menara Pandang Sinapuran. Di sana itu untuk menikmati sunrise. Luar biasa. Luar biasa. Karena saya juga suka di sana. Dan masyarakat di sana paling suka spot untuk jogging. Finishnya di sana menikmati sunrise. Oh, amazing. Ya. Itu berapa lama Kak dari Desa Sinapuran ke Menara itu? Aduh, 2 menit loh, Tin. Ya ampun. Kita nggak perhatiin kemarin yang masuk ke perkampungan, yang sebelah kiri ada jalan yang portal. Oh, itu yang gedung warna putih itu. Itu menaranya. Menikmati sunrise. Dan dari di bawah dapat sunrise. Iya. Kayak aku kayak nggak percaya gitu loh, karena kayaknya enggak. Tapi nanti kita buktikan. Nanti kita share. Kita share ada dokumentasinya. Dan di bawahnya itu ada Pantai Sibolaji. Oh, bawahnya itu langsung Pantai Sibolaji. Jadi itu berdekatan Pantai Sibolaji.
Menara Pandang, dan Huta Sinapuran. Berarti banyak yang bisa dieksplor ya Kak? Banyak, sangat banyak. Makanya selama masa pandemi di bulan Februari kemarin, saya membuka sanggar. Karena saya lihat ini pemerintah antusias sekarang di dunia pariwisata ya. Iya. Nah, dan mereka itu program pemerintah sekarang sampai ke pelosok-pelosok, potensi apa yang ada itu udah digali kembali kan. Nah, saya membentuk sanggar di Desa Simanindo. Sanggar apakah ini? Sanggar Seni Budaya Marsinondang. Halo nih, Polbers, lihat tuh medsosnya Sanggar Seni Budaya Marsinondang ya. Ada YouTube-nya, FB-nya, Instagram-nya. Nambah lagi nih nanti. Jadi kerjanya saya berat nih. Promosi nih. Gak apa-apa, kerjanya berat nih, follow-nya 3 tadi. Iya, dukung Desa Wisata Huta Tinggi, Poltekpar, dan Sanggar Marsinondang. Jangan lupa. Gak apa-apa, santai. Yang penting bayarannya lancar ya, gak Polpers. Lancar, bayarannya pasti lancar. Apa tuh? Datang ke huta kami, ke Huta Sinapuran, pasti terbayarkan. Iya, karena kan apa yang dinikmati mata itu kadang-kadang berbeda dengan apa yang kita ucapkan gitu ya. Berlebihan, padahal sebenarnya enggak. Jadi kalau menurut aku Desa Sinapuran ini sama kayak kita lagi ke Toraja, terus ke Desa Ketekesu itu Kak. Jadi gitu datang tuh langsung kiri kanan Tongkonan. Nah kalau Sinapuran gitu datang kiri kanan Rumah Bolon gitu. Iya. Keren, pokoknya keren lah. Tinggal memang butuh sedikit lagi dipoles, jadi misalnya nambah pohon atau apa jadi agak hijau rindang gitu. Tapi itu bunga-bunga yang di sekitar situ juga udah keren sih. Bunga-bunganya cakep-cakep. Udah pengen kucuri kemarin anaknya. Curi ya boy. Saking semangatnya gitu loh Kak. Tapi memang dia memiliki potensi kan Kak? Punya banget. Enggak terlalu ini saya akan membangga-banggakan ntar nanti Polbers. Enggak muluk-muluk. Tapi memang dia apa ya kayak wisata minat khusus lah ya. Karena kan tergantung segmentasi wisatawannya juga. Iya, tapi ada yang suka hotel, ada yang suka homestay gitu kan. Tapi kalau kita biasanya sukanya homestay. Iya. Sekarang memang lagi booming homestay kan. Terus selain kita hidup dengan berhuta-huta tadi, kan kita jadi merasa seperti masyarakat lokal. Benar. Mungkin kedepannya bisa paketan sama bertani ya kan Kak. Kayak di Bali, nanam padi aja bayar gitu loh. Padahal udah ditanamin loh. Udah ditanamin kan? Iya. Nanti di sini kita suruh tanam singkong aja, kan tinggal cucu. Iya, tinggal cucu. Dibayar kan? Iya, terus nanti 1 year later gitu kan dia datang gitu kan. Udah tinggi, udah berbuah misalnya ya kan, dia tinggal panen. Lucu sih itu. Itu dia aku tujuannya datang kemari. Agar nanti program Poltekpar itu ada ke sana yang sejenis tadi pengabdian. Agar masyarakat di sana juga memiliki mindset, oh iya ya, saya dibayar, ladang saya bersih, saya dapat uang, saya dibantu tanam. Bantu tanam, mereka yang masak, saya dapat duit gitu. Iya. Nah, agar ada mindset mereka bisa hidup dari pariwisatanya. Karena kan selama ini orang pasti berpikir, aku masih bisa berladang kok, jaheku aku panen, ubiku aku panen gitu kan. Jadi kayaknya pariwisata nanti aja lah gitu. Padahal sebenarnya pariwisata ini kayak investasi, bener ya kan Kak Friska? Dia kayak investasi yang nggak bisa kita tanam langsung panen gitu kan. Tapi dia harus punya masa tunggu. Nah, selama masa tunggu inilah sebenarnya tantangan terbesar ya Kak ya. Iya, dan itu bisa menjadi menarik perhatian yang menanamnya. Oke, nanti nih kira-kira berapa lama lagi ini bisa saya lihat tumbuh kan gitu. Nah, 10 bulan lagi, pasti 10 bulan lagi nanti kan penasaran. Kita kan nggak tahu dia akan datang lagi, bawa rombongan lagi, kita kan nggak tahu. Iya, nah, seperti itu. Yang penting kita kasih pelayanan bagus, hospitality bagus, pasti ada promosi mouth-to-mouth-nya gitu kan. Yes. Luar biasa banget sih. Kapan lah aku ke Sinapuran lagi ya? Hayu kita liburan ke Samosir. Ini kode ngajak, undang dong. Oh boleh, nanti kita undang. Undangnya gimana? Poltekparnya kasih program ke sana dong. Iya. Kodenya banyak banget loh. Oke. Terus apa lagi ya Kak? Aku mau tanya tentang Sinapuran itu. Kalau ternak kan masih pada di bawah itu nggak sih? Balik lagi nih ke ternak. Kalau untuk saat ini nggak lagi. Tapi cuman ayam, bebek itu masih lah ya. Oh, kalau untuk di Huta Sinapuran itu dari persimpangan jalan raya ya, ada sekitar kurang lebih 100 meter ya. Itu memang jalannya, ya aksesnya itu kurang masih kurang. Tapi memang kalau ke surga itu memang sulit kok. Iya. Jadi untuk menikmatin yang enak-enak jalannya rusak itu bagian dari pelengkap sebenarnya. Tapi harapannya ke depan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu dia.
harapannya ke depan setelah ini nanti Huta Sinapuran jadi, sudah mulai mereka berbenah, masyarakat kami di sana berbenah, pasti kan pemerintah akan kasih hati. Iya benar. Tidak akan tutup mata. Iya benar. Pasti ada dukungan, pastilah. Cuman kan kalau proses pemerintah itu kan memang dia agak panjang. Ya. Butuh proses gitulah. Jadi kita harus sabar terhadap proses tersebut gitu ya kan Kak. Itu dia. Jadi semoga masyarakat di sana juga nanti ke depannya mereka memiliki mindset seperti itu dan tidak selalu menyalahkan kebijakan-kebijakan pemerintah. gitu. Nah, kemarin Kak Tin, saya berbagi pengalaman juga nih ya. Kemarin itu di tanggal 14 November, Sanggar Seni Budaya Marsinondang buat pagelaran. Ya memang karena saya lihat Huta Sinapuran ini berpotensi, saya buat lokasinya di sana. Masyarakatnya bilang seperti ini, jalannya nggak usah diperbaikin dulu. Karena kemarin itu kita karena musim hujan, kita gotong royong dengan masyarakat dan perangkat desa. Itu ngerapihin jalan. Masyarakatnya bilang seperti ini, nggak usah, biar mereka tahu jalannya rusak. Waduh, astaga gitu. Cuman ya harapannya semoga ke depan mereka mindsetnya berubah lagi. Itu dia Tin. Sampai jalan malam saya datang kemari dan berharap melalui Poltekpar mengubah mindset mereka dengan adanya program pengabdian masyarakatnya di Huta Sinapuran. Iya, tapi untuk mengubah mindset itu memang kita butuh waktu proses yang lama Kak. Gak bisa satu kali datang, gitu langsung berubah gitu kan. Apalagi kan masyarakat kita itu pengennya itu instan. Iya. Kalau dari hasil penelitian kalau bisa dibaca ya, masyarakat Indonesia itu pengennya semuanya yang instan gitu loh. Jadi kalau ada datang gitu. Jadi duit gitu. Iya kan? Benar kan? Benar nggak Kak? Benar. Makanya kadang-kadang orang tidak memahami proses. Sama sih seperti kayak mahasiswa kita gitu kan, tamat kuliah pengen langsung kerja gitu kan. Padahal kan nggak bisa, harus nge-apply dulu, terus kan harus ada prosesnya dulu gitu kan. Tapi kadang-kadang ya gitulah. Itu memang yang harus diubah. Termasuk juga kita yang kerja juga gitu sih Kak. Pengennya tetap selesai gitu, padahal nggak bisa. Kayak podcast ini pengennya ngomong-ngomong udah selesai, followernya naik gitu kan. Nggak bisa gitu. Nggak bisa. Tetap mengikuti proses ya Kak? Iya, tetap harus juga. Tolong di like ya, di subscribe gitu kan. Kalau aku ke mahasiswa gitu, tolong ya di subscribe. Karena kalau nggak ada kalian, ini juga nggak bisa jalan gitu kan. Kita butuh kolaborasi. Dari tadi promosi mulu. Bener. Karena ada tagline-nya itu loh. Apa itu? Kalau orang Batak bilang Molosohita ICB, yang artinya kalau tidak kita lagi siapa lagi? Gitu kan. Ya, bener kan? Ya, bener. Nah, kalau bukan nih, kalau Poltekpar nih mahasiswanya berapa nih? Sama semua pegawai-pegawainya. Kalau tidak saling mendukung. Makanya saya datang kemari promosiin apa tuh? Desa Wisata Huta Tinggi, Huta Sinapuran, Marsinondang. Nah, berarti saya seru nih pulang dari sini tinggal cek. Nambah nggak ya? Kalau nggak nambah ya sudahlah, jahat gitu. Oh, jahat gitu. Tapi saya yakin Poltekpar pasti baik-baik. Ini udah pada jempolnya udah pada ngetik ini Kak Tin. Amin. Baiklah, Kak Friska ada lagi yang mau disampaikan nggak? Sebelum kita mengakhiri podcast ini, karena nggak berasa ini udah sekitar 20 menitan juga gitu. Oh gitu kan? Ya, nggak berasa ya? Kan? Asik. Pasti pengen ngomong lagi nih. Pasti masih mau ngomong lagi. Iya. Dari saya hanya berharap penuh program dari Poltekpar melakukan pengabdian masyarakat di Desa Simanindo, khususnya di Huta Sinapuran, dan semoga melalui Poltekpar juga banyak lagi potensi-potensi yang tergali di kabupaten kami, Kabupaten Samosir, karena di sana itu memang masih banyak lagi kepingan-kepingan yang masih tersembunyi. Iya benar. Itu aku yakin banget sih Kak, karena Poltekpar Medan juga beberapa kali sudah ke sana dan gak kesentuh semua guys, saking banyaknya. Itu dia. Ya kan? Hal yang paling kecil yang bisa kita bantu beasiswa putra daerah, pengabdian masyarakat juga kayak yang tadi aku bilang sudah di beberapa tempat, cuman karena memang banyak gitu kan gak kesentuh semua gitu. Nah, programnya juga nanti untuk yang magang ya. Mahasiswa Poltekpar juga ada yang magang kan. Nah, semakin dibanyakin lagi itu jumlahnya yang magang, dan bukan hanya di dinas aja. Lokasinya boleh langsung marhuta-huta atau ke desa langsung, ke objeknya langsung boleh. Dan saya memang ucapin terima kasih ke Poltekpar yang selalu support khususnya kabupaten kami ya, Kabupaten Samosir. Terima kasih Poltekpar jaya terus. Amin. Dan
menciptakan tamatan lulusan-lulusan yang memiliki SDM pariwisata yang luar biasa. Tok Markotop. Itu Poltekpar. Terima kasih Kak Friska. Semoga ya kita bisa gercep, gerak cepat, siap, gerak bersama. Gaspol, garap semua lapangan pekerjaan. Iya. Asik. Ini mau tutup ini ya Kak Tin? Iya. Mau. Saya kasih pantun. Boleh. Tapi aku nggak ngebalas ya, boy. Nggak ada persiapan. Aku pantunnya apa ya? Jalan-jalan ke Sumatera. Nanti bahasa Bataknya boleh. Oke, siap. Jalan-jalan ke Sumatera Utara. Cakep. Jangan lupa bawa kamera. Cakep. Berselfie ria di tepian Danau Toba. Cakep. Liburannya di Samosir aja. Cakep. Asik. Napuran Tano-Tano rangging Marsironggoman. Tung badat Baga tape. gitu balas ya. Cakep banget. Baga. Padao. Tonditama Marsi Gom-Goman, yang artinya walaupun kita jauh, tapi karena rasa kasih sayang kita selalu merasa dekat di hati. Cakep. Jangan lupa juga ya, anak Samosir nanti kuliahnya di Poltekpar Medan aja. Iya. Dan untuk Poltekpar kita akan promosiin di Samosir, mengajak masyarakat, anak-anak dari Samosir sekolah di Poltekpar. Karena apa? Samosir itu tidak lepas dari dunia pariwisata. Benar. Kalau bukan kita lagi yang membangun kampung kita sendiri, siapa lagi? Ya kan? Sip. Benar. Terima kasih Kak Friska. Terima kasih Kakak Kristi. Nanti jangan bosan datang ke podcast ini lagi ya. Aduh. Nanti kita bahas yang lain lagi. Asik. Pasti akan datang lagi kalau diundang lagi sama Kak Kristin dengan pembahasan yang lain. Iya, kita gibah asik destinasi wisata. Iya. Iya, ini sama dengan program di Samosir juga ada nih Kak Tin. Apa tuh? Sebelum ditutup ya, kita ada ngobras loh. Ngobrol asyik dan syuro. Itu ya di Instagramnya Dinas Pariwisatanya sih. Boleh lah kita collab lagi. Itu ya kan? sekali 2 minggu untuk apa tadi panggilannya untuk mahasiswa? Polpers. Itu sekali 2 minggu, minggu depan hari Jumat. Sekali 2 minggu setiap hari Jumat Dinas Pariwisata itu memiliki program ngobras, ngobrol asyik dan seru di setiap usaha-usaha yang berbeda. Yang asiknya juga itu ada door prize yang menarik. Dari pengusahanya. Aku kalau hadiah tuh pengen cepet gitu. Dari pengusahanya kasih door prize, misalnya nih dari hotel 2 kamar gratis, nginap 1 malam. Staycation. Nah, dari Dinas Pariwisatanya ada juga door prize-nya nggak kalah menarik. Ikutin aja nanti sosmednya Dinas Pariwisata juga ya. Tugas keempat. Tugas keempat. Karena itu 2 minggu lalu mahasiswi Poltekpar yang dapat. Oh iya. Ya, mereka dapat yang Muru Marbun, dapat door prize-nya. Jadi ini benar loh, benar. Para Polpers ikutin. Siapa tahu nanti dapat nginap kan? Iya, lumayan. Nginap gratis. Lumayan. Voucher makan gratis itu sampai 300.000 loh satu voucher. Tuh. Guys, lumayan banget guys. Tuh, aku promosinya banyak ya. Ya, gak itu tujuan saya datang kemarin. Kalau kami fakir giveaway juga Kak. Gak usah mahasiswa, saya juga kok. Oh nanti gitu. saya ikut. Oh gitu. Iya dong. Yang namanya gratisan siapa yang orang? Iya, saling kita semua keluarga besar dari Poltekpar silakan ikutin, follow. Hanya kami aja yang nggak bisa dapat. Kenapa? Karena kalangan sendiri nggak boleh. Iya, nggak boleh. Oke Kakak. Biar fair, baiklah. Terima kasih Kak Friska. Nanti next time kita collab lagi ya. Siap. Oke, sampai ketemu Kak Friska. Terima kasih. Bukan Kak Friska. Sampai ketemu Polpers di rumah. Sampai ketemu di acara Ngobrol Pintar berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Karena kita tetap berusaha untuk memberikan informasi yang menginspirasi teman-teman sekalian. Dan buat Polpers nanti ada kemungkinan bakalan PKN di Huta Sinapuran. Mungkin ya, saya nggak bisa memastikan dulu. Semoga, amin. Semoga, tergantung kan. Kita tergantung nanti posisi anak-anaknya, bisa karena COVID kita cari yang terdekat gitu. Karena mungkin pada belum tahu Huta ini, jadi belum ada yang merekomendasikan gitu. Tapi next saya merekomendasikan ke bagian PKN. Sip. Sampai ketemu Polpers, bye-bye. Sampai ketemu Horas. Horas!